sedikit sharing. Saya dan suami saya adalah pasangan yang menjalani hubungan jarak jauh atau LDR. Dan kami bertemu 3 bulan sekali. Coba angkat tangan yang LDR. Ada. Oh. Bagaimana atau apa yang saya dan suami saya perlu lakukan agar kami saling percaya dan saling menjaga kesakralan perkawinan kami ini meskipun kami LDR? Terima kasih Romo Phil. Bapak Ibu, LDR itu hanya terjadi kalau pacaran. Iya. Pacaran boleh LDR. Suami istri usahakan jangan LDR. Dalam perkawinan itu apa? Kebersamaan seluruh hidup, kebersamaan. Bersama-sama. Anda harus mengusahakan untuk bersatu. Jangan hanya karena ekonomi. Romo di sana itu pekerjaan sedang bagus, Romo. Ya mengalah salah satu. Maaf, di saat Anda LDR seperti itu, godaan makin besar. banyak. Ya betul. Dan hati-hati kalau Anda sudah bekerja, merasa diri kan sudah kerja, sudah bersusah payah, membiayai keluarga yang jauh di sana. Lalu Anda akan membenarkan diri, enggak apa-apa saya main dengan wanita lain. Kan saya sudah berkorban. Saya sudah berkorban. Maka saya harus dapat hiburan. Karena istri jauh, kan saya sudah baik kepada istri. Saya menafkahi istri anak saya. Awas, mudah tergoda. Jadi usahakan seperti apapun sekuat tenaga untuk bersama-sama. Anda tahu salah satu orang uskup diminta memberkati perkawinan. Lalu uskup ini penyelidikan kanonik. Lalu calon ditanya, suami setelah menikah bagaimana? Bapak Monsinyur, saya setelah menikah, berhubung saya punya bisnis di Singapura yang sedang baik, saya tinggal di Singapura. Lalu istri saya pun rupanya sedang jualan dan sedang maju di Jakarta. Dia akan tinggal di Jakarta. Jadi setelah kami menikah, kami Masing-masing merawat bisnis masing-masing. 1 bulan sekali kami akan ketemu. Monsinyur itu berkata, Anda belum siap nikah. Lebih baik jangan nikah dahulu. Kamu lebih mencintai pekerjaan daripada pasangan kamu. Jadi jangan atas nama ekonomi kami rela berpisah. Diatur. Tuhan kita tuh nggak bodoh. Tuhan kita tuh nggak ranking 35. Biar Anda senang sekalian. Yang ranking 35 tuh yang di depan ini. Bukan ini, ya ini yang di berapa? Dia ngomong 37. Sudah 37 tidak populer lagi. Jadi usahakan sekuat tenaga untuk bersatu. Dalam gereja perkawinan adalah kebersamaan seluruh hidup, kebersamaan. Tapi Romo karena jauh itu kami saling merindukan. Allah, lu jangan macem-macem lalu omong kosong, lu omong banyak dengan pastor. Betul, Anda merindukan, tetapi ingat Anda mudah jatuh dalam godaan. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk jawaban Kak Michael. Saya kagum, pertanyaannya bagus-bagus sekali. Pertama, tadi kalau bertanya bagaimana saya berkomunikasi, padahal saya sedang emosi, supaya komunikasi saya tidak menyakiti pasangan saya. Bapak Ibu, saya dapat resep dari seorang psikolog. Kalau Anda marah, biasanya buka mulut, tutup hati. Betul atau tidak? Kalau kita marah, kita ngomong dulu dan kita tutup hati kita. Karena saya kesel, jengkel, marah. Maka
Kalau kita anak-anak Tuhan, ingat, emosi, kemarahan memang manusiawi. Manusiawi. Saya jengkel, saya marah, boleh, boleh. Tapi kita tidak boleh diatur oleh emosi kita, karena kita bukan binatang. Maka saya harus mengatur emosi saya. Saya pun sama. Saya kalau marah dengan sesama pastor, saya keluar dulu, saya ambil jarak. Saya tutup mulut saya. Karena kalau saya buka, pasti apa? Menyakiti. Pasti menyakiti. Karena kalau sedang marah, orang itu ngomongnya apa? Jelek. Jelek. Hanya kecewa, hanya marah, hanya menyakiti. Maka saya belajar untuk apa? Stop your mouth. Close your mouth and open your heart. Jadi pada saat kita bisa menutup mulut kita untuk sejenak, kita menang. Kita menang. Kenapa? Karena orang yang menyakiti ini, maaf, misalnya Romo Bill, Pastor Bill, menyakiti saya, dia itu menebarkan racun pada saya. Dan racun itu harus dilawan dengan imunisasi. Anti racun. Anti racunnya apa? Close your mouth, open your heart. Tutup mulut. Diam. Jangan mau dia meracuni saya dan saya teracuni. Jangan mau. Karena kalau dia marah dan saya ikut marah, selesai pasti saya makin jauh. Yang kedua, saya makin tidak damai. Ya atau tidak? Dan relasi makin tidak bisa tertolong. Betul atau tidak? Jadi makin hancur. Jadi saya harus berani untuk apa? Dia marah, bukan masalah siapa benar, siapa salah. Udah nggak ada lah, kalau orang sudah emosi itu nggak ada salah benar. Semuanya selalu merasa benar. Dan lawan selalu merasa salah. Dia yang salah. Maka saya harus belajar pertama adalah apa? Tutup mulut. Diamkan saja. Karena dengan demikian bukan berarti saya kalah. Bukan. Saya tidak mau diracuni oleh kamu. Nggak. Saya tidak mau. Maka saya ambil jarak. Diam dulu. Tidak perlu dilawan. Di situ setelah saya tenang, saya bisa berdamai, baru saya bisa kata-kata saya tidak akan menyakiti. Tidak akan menyakiti. Karena apa? Kemarahan ini, kan sebetulnya kemarahan itu cuma paham saya meledak gitu. Kalau dia didiamkan, dia akan reda sendiri kok. Dia akan reda sendiri. Kalau Anda tidak bisa, resep saya adalah apa? Di saat dia marah, saya langsung, Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah. Jadi, sekali lagi, jangan mau diracuni oleh orang yang sedang emosi. Dia gila, biarkan sendirian. Jangan ditemenin. Setuju? Setuju. Ya. Harus kontrol. Jadi di saat Anda mengambil jarak, Anda akhirnya apa? Batin Anda pun cooling down. Tenang. Anda bisa tenang, dan suara Anda, kata-kata Anda tidak akan pernah melukai. Karena apa? Saya tidak teracuni. Dan selalu dalam relasi akan terjadi sebuah apa? Perbedaan pendapat. Ya. Jadi kita berselisih pendapat karena perbedaan pendapat. Contoh yang gampang saja. Nah, ini contohnya mudah sekali. Ini bisa membuat saya ribut dan membenci Pastor Bill. Apa yang diambil? Kirain dikasih. Pastor terlalu baik, tapi nggak benar. Ini lihat, masalah Mada Bakti bisa ribut kita. Saya tanya, Romo Bill, apa warna Mada Bakti ini? Hitam.
menurut saya putih. Ya karena dari arah yang berbeda. Itu dia, Anda mengerti. Ya. Saya ribut terus, putih. Hitam. Kalau bilang hitam, putih, hitam. Hitam. Kita jual orang gila. Jadi orang itu berselisih karena apa? Beda pandangannya, beda pendapatnya. Coba saya duduk di tempat Pastor Bill, oh iya, hitam. Saya mungkin pada saat apa warna pada waktu ini hitam. Kamu nyindir saya ya karena kulit saya hitam. Saya marah, saya kecewa. Karena kalau orang namanya marah itu jadi akhirnya nyambung kemana-mana. Ya, betul atau tidak? Itu. Yang nggak masuk Jadi udah jadi kita masuk. tidak perlu apa menanggapi. Karena bisa jadi kenapa dia seperti itu? Satu, bisa terjadi dia sedang punya masalah. Dia sedang punya tekanan. Dia sedang punya kesedihan. Lalu pas ketemu Anda pemicunya. Karena ada seorang anak pernah tanya pada saya, dia pulang sekolah. Pas pulang, dia dengar mamanya marahin kakaknya. Lalu dia datang, dia menyapa mamanya, selamat siang mama. Kena Lalu marah. mamanya berkata apa? Ini juga sama. Susah dia tuh. Gitu. Lalu dia tanya pada saya, Pastor, kenapa saya ikut dimarahin oleh mama? Kan mama sedang marahin kakak. Because you are the right man on the wrong time. Itu yang Orang kamu orang yang salah waktu. Iya. Mami kamu sedang marah, akhirnya kena. kena juga. Kena. Jadi sekali lagi, di saat Anda emosi, tutup mulut Anda. Jangan buka mulut Anda. Tutup. Biarkan dia bicara. Kalau ditanggapi makin panjang, betul atau tidak? Betul. Tunggu saja sampai dia bernafas lagi. Tunggu, biarkan. Udah, Selesai. udah. Oke, selesai. Karena kenapa marah-marah itu panjang? Karena ditanggapi. Karena ditanggapi. Biarkan saja. Dia mau melepaskan kemarahannya. Ingat tadi, Pastor katakan bahwa orang tertekan itu ada di bawah mana? Bawah sadar. Dia sedang meledak. Butuh dikeluarkan. Sudah, biarkan. Biarkan. Semoga menjawab. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk